warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awak untuk tu dicari dulu jalan ni bahas kan nampak lu induk tu. Kan nampak dah bu. Kan tu. Awak untuk tu dulu awak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan fi kitabil hadis, bismillahirrahmanirrahim, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Wa qala aidan idza mata bani adama in qata'a a'malukum illa bi thalath. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, alumni STM yang insyaallah bersama-sama kita nanti masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan yang ditanamkan di dalam hati kita sejak kita mulai melihat muka bumi ini. Yang wajib kita syukuri yaitu nikmat badan. Maaf cakap ibu dan bapak, sampai di usia kita sekarang kita masih kuat untuk menjalani hidup. Itu berkat apa? Berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita dengan tak pernah menghitung dan tak pernah meminta biaya sedikit pun kepada kita. Hanya saja Allah memerintahkan kepada kita di dalam kitab Tasirul Khalaq, imtisalul awamirillahi wa jinabun nawahihi, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang diminta Allah kepada kita untuk membalas segala nikmat yang diberikan kepada diri kita. Langkah yang kedua, selawat bersampaikan salam kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana kita tahu Rasulullah telah banyak memperjuangkan agama Islam ini, dari manusia yang biadab sampai manusia yang beradab di zaman sekarang ini. Tergantung kepada diri kita bagaimana kita mensuri tauladani Rasulullah SAW. Jikalau kita lihat dari perjuangan Rasulullah, betis berdarah, betis bengkak, dilempari dengan tai unta, dilempari dengan batu, apakah Rasul pernah meminta doa untuk menghukum umatnya? Tidak pernah sama sekali. Bahkan Rasulullah menahan satu doa, yaitu nanti di yaumil mahsyar, yaitu doa untuk syafaat untuk kita, yaitu umat dan ahli keluarganya nantinya. Jadi sepantasnya lah kita mensuri tauladani Rasulullah SAW. Langkah yang ketiga yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, alumni STM yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah atau ceramah kita pada siang hari ini yaitu tentang membina rumah tangga. Tentang berbicara dengan rumah tangga, saya ingin memperkenalkan diri dulu ibu dan bapak. Maaf, tangan saya berinai gini, masih baru lagi bu. Sekarang tanggal 19, tanggal 13 kemarin resepsinya, masih berinai-inai lagi. Jadi berbicara tentang rumah tangga ibaratkan kita membangun sebuah rumah yang kita mulai dari pondasi. Kita cari pondasi rumah itu di mana yang bagusnya. Apakah bagus kita bangun rumah di air? Bagus jikalau di dalam tanahnya kuat. Apakah bagus kita bangun rumah pondasi di tepi sawah? Bagus jikalau
tanahnya tidak pernah menurun. Begitu juga dengan rumah tangga. Apa fondasi kita membangun rumah tangga? Yaitu tanamkan di dalam hati kita yang pertama adalah agama. Kebanyakan di zaman sekarang membangun rumah tangga, mencari istri dan suami yang soleha itu melihat dari penampilannya. Bukan. Memang di dalam hadis Rasulullah mengatakan, yang pertama kita lihat dari pasangan kita adalah kecantikannya, yang kedua hartanya, yang ketiga agamanya. Tetapi yang paling ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah agamanya. Apa yang maksud di dalam agama yang ditekankan? Yaitu tahu cara membina istri, tahu cara membina anak, dan tahu segala apa yang harus kita tekankan dan apa yang harus kita pegang teguh di dalam keluarga. Mungkin berbicara pengalaman tentang keluarga, ibu dan bapak lebih berpengalaman daripada saya. Tetapi di sini saya untuk menyampaikan mungkin ada yang ibu dan bapak sudah ketahui dan belum apa yang ibu bapak yang sudah ketahui. Jadi mari bersama-sama di sini kita untuk belajar. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam rumah tangga agar senantiasa indah, yaitu baiki jannati, rumah dan surgaku. Yaitu yang pertama kita memiliki istri dan suami yang soleha. Apa yang dinamakan istri yang soleha? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha. Wanita itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Apa yang dinamakan dengan soleha? Yang pertama, yaitu selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua, yaitu apabila suami pulang kerja, dia mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh suami. Kita contoh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah pulang dari ceramah, kesorean hari, Aisyah menggantungkan handuk di balik pintu dan menyangkutkan tongkat di balik pintu. Ketika Rasulullah SAW pulang, Assalamualaikum, kata Rasulullah. Aisyah menyambut, wahai Rasulullah, ini handukmu. Wahai Rasulullah, ini tongkat. Apabila aku tidak kurang puas melayani engkau, kata Siti Aisyah, pukul aku, wahai Rasulullah. Jikalau engkau tidak puas dengan apa yang aku lakukan untukmu, pukul aku, wahai Rasulullah. Itu kata Aisyah. Apakah ibu bisa menteladani seperti Siti Aisyah? Jika bapak pulang kerja kan, gantungkan handuk, gantungkan tongkat. Bapak, ini handukmu, ini tongkat. Apabila bapak kurang puas dengan pelayananku. Apakah ada istri yang seperti itu di zaman sekarang? Setidaknya jikalau kita tidak bisa meniru semua sifat Rasulullah di dalam rumah tangga, setidaknya ada 10% yang kita tiru. Dan yang kedua, ketika Siti Aisyah, kopi tersebut ternyata asin. Apa kata Rasulullah untuk menyenangkan hati istrinya? Ditanya Siti Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Apakah kopiku tidak enak? Apa kata Rasulullah? Tidak Aisyah, ini kopimu sangat enak dan manis. Padahal isinya tadi diisi garam. Tapi untuk menyenangkan hati istrinya, Rasulullah menjawabnya dengan berbohong sedikit demi untuk niat menyenangkan si istri. Tapi pas masuk ke dalam kamar, Rasulullah langsung menjelaskan, wahai Humairah, Siti Aisyah kan dijuluki dengan Humairah. Wahai Humairah, sebetulnya hati-hatilah untuk menyeduh minuman untukku, kata Rasulullah. Lihat mana garam, mana gula. Langsung connect ke pemikiran Siti Aisyah. Wahai Rasulullah, aku minta maaf. Langsung Siti Aisyah minta maaf. Kalau kita zaman sekarang, dia dihidangkan kopi, tiba-tiba asin. Apa kata suami? Oh, pandai lah kau. Masa minum kopi gak pandai? Langsung marah suami. Jadi dalam rumah tangga itu harus saling menutupi. Dan yang ketiga, yaitu mempunyai anak yang soleh dan soleha. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh dan soleha di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Idza mata bani Adama in qata'a amalukum illa bisalas." Apabila mati anak cucu Adam, kata Rasulullah, maka terputus semua amalannya illa bisalas, kecuali 3 perkara. Yang pertama,
ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekahul zariyah. Yang ketiga, anak yang solehah dan solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Dalam hadis ini kita ambil yang ketiga, yaitu anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana kita mulai mendapatkan anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal? Maaf cakapnya, kita mulai dari berhubungan badan. Ibu dan bapak, mungkin ibu dan bapak sudah berpengalaman. Dari mana kita mulai? Yaitu berhubungan badan. Bagaimana caranya? Rasulullah telah mengajarkan kepada kita. Ada satu doanya. Jikalau Rasulullah itu ibu dan bapak, ketika melakukan hubungan kepada istrinya, dia berwudu dulu ibu dan bapak. Mulai dari berwudu, solat 2 rakaat, yang dimana namakan solat itu adalah solat zifaf namanya. Solat 2 rakaat, boleh zohir, boleh syir. Bermakmum, berimamkan suami, bermakmumkan istri. Setelah kita solat, kita duduk bersama, bercanda gurau. Setelah itu baru sebelum kita melakukan itu, ada satu doa. Nah, jikalau kita tidak membaca doa ini, ibu dan bapak, maaf cakapnya, saat kita melakukan itu, setan akan ikut juga bersama kita. Jadi disitulah letak kebanyakan anak kita yang selalu membantah kepada kita. Dan yang kedua, setelah di dalam kandungan, kita jaga si istri kita. Kita jaga, seumpamanya kita ajari dia terus membaca Al-Quran. Di zaman sekarang ini kita jauhkanlah untuk sering-sering memegang HP. Setelah itu, setelah anak lahir, kita azankan dan kita ikomatkan sebelah kiri. Setelah dia besar beranjak 7 tahun, suruh dia sholat. Jikalau tidak mau dia sholat, pukul betisnya hanya untuk sekadar mengingatkan. Setelah dia berumur 15 tahun, jikalau laki-laki, dia akan menanggung dosanya sendiri. Tetapi jikalau dia anak perempuan, sampai nanti si anak menikah, sah kata para fuqaha dan saksi, maka dosanya akan berpindah kepada si suami. Itu jikalau anak perempuan. Jikalau anak lelaki, sampai akhir hayatnya, dia sendiri yang akan menanggung dosanya. Jadi ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jikalau kita nanti sudah mati, hari kiamat sudah tiba, pengadilan Allah pun sudah tiba, ada 2 anak yang akan datang kepada kita. Yang pertama, ada si anak yang akan membawa orang tuanya masuk ke dalam neraka. Dan yang kedua, ada anak yang akan membawa orang tuanya masuk ke dalam surga. Kita bahas yang pertama, yaitu anak yang membawa orang tuanya ke dalam neraka. Maksudnya apa? Ketika selama di dunia, si anak bermain judi, kita pediar sebagai orang tua. Si anak mencuri, tidak pernah kita tegur. Si anak sering berzina, kita tahu, tidak pernah kita tegur. Tapi diri kita sebagai orang tua, sering sholat 5 waktu, tidak pernah alpa untuk membaca Al-Quran. Ketika pengajian kita selalu hadir. Ada penceramah di sana, ada reunian kita hadir. Tetapi anak kita pediar. Inilah orang tua. Ketika Allah nanya, wahai fulan, mana orang tuamu? Panggil ke sini. Orang tua datang. Ini orang tuamu, fulan. Iya, Allah. Ditanya kepada orang tua, wahai fulan, apakah ini anak? Iya, kata si orang tua. Kenapa engkau pediar dia berzina? Kenapa tidak pernah engkau tegur dia berbuat salah? Kenapa tidak pernah engkau tegur jikalau dia selalu berbuat onar? Si orang tua terdiam. Dan pada saat itu, orang tuanya bergelimpah pahala yang ingin masuk ke dalam surga, ditarik kembali dari pintu surga. Wahai fulan, ikut bersama anakmu masuk ke dalam neraka. Apakah kita ingin seperti itu, ibu dan bapak? Pastinya tidak ingin. Dan yang kedua, membawa anaknya, membawa orang tuanya ke dalam surga. Contohnya apa? Ketika di dunia, memang kita sebagai orang tua tidak pernah sholat 5 waktu. Memang kita sebagai orang tua tidak pernah berbuat baik. Tidak pernah mengajari anak-anak kita. Tidak pernah menggosipi tetangga kita. Tidak pernah segala macamnya kelakuan buruk tidak pernah kita lakukan. Tetapi anak kita didik dengan baik. Contohnya, kita masukkan ke dalam pesantren.
kita didik dengan Al-Quran. Jikalau ada di kampung guru mengaji, kita antarkan untuk mengaji. Dan pada saat nanti pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, si orang tua yang ingin masuk ke dalam neraka, si anak minta keadilan kepada Allah. Wahai Allah, aku kenal Engkau, aku kenal Rasulmu, aku taati segala perintahmu. Itu karena apa? Karena orang tuaku yang selalu mendidikku. Dan pada saat itu orang tua yang masih di ambang pintu neraka, ditarik si anak masuk ke dalam surga. Jadi tergantung kita ibu dan bapak sebagai orang tua, anak yang mana yang ingin kita bina. Anak yang ingin membawa kita ke dalam neraka, atau anak yang ingin membawa kita ke dalam surga. Tergantung diri kita. Tapi Ustadz, kita sudah terlanjur, anak sudah besar, diangsur-angsur. Mohon maaf ibu dan bapak, kami berkeluarga ada 3 orang. Saya pertengahan, yang pertama kakak, yang kedua saya, yang ketiga ada adik. Yang 2 ini perempuan, saya 1 laki-laki. Alhamdulillah, ketiga-tiganya menurut kepada kedua orang tua. A kata orang tua, A dikerjakan. Kalau B kata orang tua, tetap B dikerjakan. Kecuali ajaran orang tua menyeleweng, kami yang akan membantah. Jadi begitulah kita di dalam keluarga. Ada yang salah, kita tutupi. Ada yang benar, kita junjung dan kita dukung terus sampai dia menuju ke yang diinginkannya. Begitulah kita sebagai orang tua, ibu dan bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tarik kesimpulan ceramah pada yang singkat ini, yaitu binalah rumah tangga kita. Mungkin ibu dan bapak yang sudah berpengalaman dan saya masih baru-baru, tapi insya Allah selama saya mondok di pesantren, yang paling saya cari, ya memang semuanya dipelajari, tapi yang paling penting, yang paling saya pelajari, yang pertama yaitu tentang sholat. Mulai dari sholat sunnah, sholat wajib, semuanya sholat. Alhamdulillah saya pelajari. Yang kedua, yaitu tentang ahli waris yang sudah mulai hilang di zaman sekarang. Yang ketiga, yaitu tentang rumah tangga. Yang keempat, yaitu bagaimana kita bermasyarakat. Yang paling intinya, yang 4 ini yang paling saya dalami selama di pesantren. Karena apa? Setelah keluar dari pesantren, yang 4 inilah yang paling penting untuk menjaga diri kita sendiri. Jadi masalah rumah tangga insya Allah lah. Tapi kalau masalah yang menjalani, ibu dan bapak sudah berpengalaman. Jadi itulah kesimpulan ceramah singkat kita pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kita jalani sekarang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya tutup, saya ingin memperkenalkan diri. Karena kata orang zaman sekarang, tak kenal makanya tak tahu. Salah itu bu, tak kenal makanya kenalan. Jadi nama saya Rashid Ar-Rafi'i Siregar. Lahir saya di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Setelah kelas 2, kelas 3 SD, kami pindah ke Riau, yaitu di Bagan Batu, perbatasan antara Riau dengan Sumatera Utara. Nah, jadi pengalaman pelajaran SD saya yang pertama TK di Tanjung Balai Asahan sampai kelas 2 SD, naik kelas 3 SD sampai tamat SD, yaitu di kampung yang sekarang di Riau, Bagan Batu, Amkan Rotan, Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir. Setelah tamat SD, saya beranjak ke Pekanbaru, yaitu di Perawang, masuk ke dalam pesantren. Nama pesantrennya Baitur Rahman An-Nizam, kilometer 9 Lukut, Kecamatan Minas Timur, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jadi sekarang dulu kami masih, alhamdulillah muridnya masih 50 orang, masa alumni saya. 50 orang itu, disitulah mulai dari kelas 1 sanawiyah sampai kelas 6-nya. Tapi sekarang semenjak alhamdulillah kegigihan buya saya dengan ingin mengembangkan pesantren, alhamdulillah sekarang muridnya sudah lebih 2000 orang. Mulai dari bercampur, disitulah laki-laki dan disitulah perempuannya, hampir sudah 2000. Kemarin bulan 8 kemarin, mereka menerima murid yang pasti masih 400. Tapi kalau yang sudah mendaftar sekitar 1000-an. Karena yang 500 lagi belum, masih goyang-goyang. Yang pastinya sudah masuk sekitar 400.
Jadi pas acara nikah saya kemarin, saya berharap Buya datang. Ternyata tidak bisa. Gara karena mendidik murid-murid baru ini. Kita tahulah kalau murid baru manjanya minta ampun, masih ingin dekat orang tua, segala macamnya. Jadi ibu dan bapak kalau ada anaknya ingin masuk pesantren, begitu banyak pesantren yang ada di tempat kita pun bisa. Tapi jikalau saya sarankan, carilah pesantren yang dimana yang menanamkan di dalam hatinya adalah agama. Bukan hanya untuk menjalani kehidupan, yaitu untuk sekedar bisa mendoa, bisa menasihati, bukan itu. Tapi cobalah kita cari pesantren yang dimana bisa membekali kita nantinya jikalau sudah tidak bisa mengembuskan napas. Baru setelah saya tamat pesantren, saya bekerja di Pekanbaru selama 2 tahun kurang lebih. Setelah itu baru ke Teluk Kuantan, kerja juga 2 tahun lebih juga. Setelah dari Teluk Kuantan pindah ke Pekanbaru sekitar 2 bulan. Alhamdulillah setelah 2 bulan tersebut dapat panggilan kerja di Pariaman, di Taman Anas Malik. Sekitar 7 bulan kerja di sana, prospek kurang bagus, kurang ada pemasukan, maaf cakapnya. Saya cari kerja nggak ada, jadi saya pikirlah daripada kerja amburadul ke sana, kadang sholat tinggal, balik lagi ke surau. Yaitu sekarang saya di Pasar Baru, yang suraunya Surau Nurul Haq sekarang namanya. Sekitar 2 tahun di situ, alhamdulillah dapat jodoh orang itu, Pak. Dapat jodoh orang situ. Tanggal 12 kemarin akadnya, tanggal 13 resepsinya. Alhamdulillah sudah menjalani 3 hari. Jadi semalam pergi, ibu dan bapak mungkin sudah berpengalaman. Jadi kemarin saya pergilah honeymoon sama calon istri. Tiba-tiba pulang dari sana dapat kabar dari amak, besok ngisi gitu. Itu terkejut. Persiapan tidak ada, apapun tidak ada kan. Ngisi di mana, Mak? Kalau bapaknya alhamdulillah saya kenal karena satu jamaah juga kan di surau sama istri bapak. Kalau saya kenal sama orang bapak ini, mamanya Sedopal namanya anaknya. Jadi itu dia bilang sama kan, aduh mau ditolak entah gimana, hari ini pula kan. Jadi diputar balik otak. Alhamdulillah dulu semasa pesantren ibu dan bapak, satu waktu kelas 5 dan kelas 6, saya dimasuki kuliah ke Kabupaten Siak, yaitu Majelis Ulama Indonesia bagian Kabupaten Siak. Jadi setiap bulan Ramadan itu ada 7 orang kami yang senior-seniornya, setiap bulan Ramadan pindah ke masjid-masjidnya selama 30 malam. Jadi disitulah cari judul kembali yang dulu lagi. Jadi ini sedikit banyaknya, jikalau ada kurang mohon dibilang banyak ya Bu. Jikalau ada yang lebih bilang aja lah pas-pasan. Jadi semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita. Jadi itulah pengalaman hidup saya ibu dan bapak sampai detik ini. Jadi semoga marilah kita menjalani hidup ini dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jikalau ada kata-kata yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Jikalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam koper. Jikalau ada kata yang salah, mohon maaf dari Bayo Regar. Kusangka terbit bulan purnama, namun bulan tak muncul jua. Di lain waktu kita bersua, semoga Allah meridhoi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.